Itu sekitar jam 2 malam saya berangkat dari rumah, tiba-tiba ada rantai tiba-tiba naik gitu. Ada 2 orang megang di sisi kanan, sisi kiri. Pas saya udah kena rantai itu, saya langsung tergeletak di motor begini, telentang. Dan stang itu nggak udah saya lepas. Dan motor masih saya masih berdiri dan dia jalan pelan-pelan motor itu, nggak jatuh sama sekali. Wallahi. Posisi Mbak di atas motor? Iya, saya udah begini, udah ya Allah, udah bener. Iya, udah telentang gitu, udah nggak tahu lagi, udah mikir kemana-mana pokoknya waktu saya. Halo Tribuners, hari ini saya sedang bersama dengan Melati, seorang MUA asal kota Palembang yang nyaris menjadi korban dari aksi kebrutalan begal yang terjadi pada tadi malam. Iya, ya Mbak ya? Dini hari. Sekitar jam 2 atau setengah 3, sekitar itu. Dalam kejadian tersebut, memang Mbak Melati tidak kehilangan sepeda motor. Tidak kehilangan. Hanya saja pelaku berhasil melukai Mbak Melati dengan menggunakan rantai tajam sehingga terjadi luka di bagian leher. Hari ini saya akan mewawancara langsung Mbak Melati untuk mengetahui secara detail terkait dengan kronologi kejadian yang sudah terjadi ya Mbak Melati ya. Sebelumnya kami dari Tribun Sumsel mengucapkan turut berempati dengan kejadian yang menimpa Mbak Melati. Terima kasih. Bisa diceritakan Mbak kronologi rinci dari kejadian yang Mbak alami? Kronologinya saya itu lagi ada customer job makeup itu di tanggal hari 7. Itu sekitar jam 2 malam saya berangkat dari rumah sekitar jam 1.40 dari Kaledoni. Dari rumah di Kaledoni. Dari Kaledoni saya lewat seperti biasa lewat rute Polda langsung lewat rumah sakit Bunda karena lokasi rumah customer saya di Dwi Kora. Masih di daerah situ, daerah Dwi Kora. Jadi saya lewat ke sana itu udah gelap, memang nggak ada orang sama sekali, udah sepi. Karena saya sudah biasa kan mungkin ya kalau lihat sepi-sepi sudah jadi umum lah kalau untuk MUA. Makan sehari-hari, iya. Terus kalau abis itu saya nggak ngelihat kalau misalnya ada orang-orang yang bawa rantai itu. Awalnya tuh emang kosong. Sekitar saya mau belok sebelah yang perempatan itu sebelah kanan, tiba-tiba ada rantai tiba-tiba naik gitu. Ada 2 orang megang di sisi kanan, sisi kiri. Jadi kalau saya ulang tuh pada saat itu Mbak pergi dari rumah mengendarai sepeda motor. Iya, sepeda motor betul. Sendirian. Iya. Karena memang mau nggak mau, iya. Biasanya saya juga sama suami saya atau sama adik ipar saya yang nemenin saya untuk ngejawab makeup. Tapi ada berhalang-halang karena saya lagi ada musibah, mertua saya lagi masuk rumah sakit. Jadi di rumah cuma ada saya sama mertua saya yang cewek aja gitu. Jadi terpaksa lah Mbak Melati sendiri. Iya, demi untuk harus profesional ya. Kalau untuk klien udah bayar full kan kita harus tetap gitu. Sudah ketika itu saya sepanjang di perjalanan itu Mbak merasa ada yang membuntuti tidak di belakang? Belum, nggak ngerasa sama sekali. Karena itu saya datang itu memang mereka sudah stay di sana itu udah stay. Oh, jadi itu posisinya di mana kalau bisa dirincikan itu? Kalau posisi dirincikan itu kan ada rumah sakit Bunda, itu lurus saya masuk dalam ada perempatan simpang 4. Dari rumah sakit Bunda itu arah ke Kamboja. Lurus belok aja. Kiri berarti ya. Lurus terus. Ya belok kiri lurus terus. Ada simpang 4, saya mau ke kanan, mau ke arah Dwi Kora. Itu pas saya mau ke kanan daerah Dwi Kora itu langsung ada rantai panjang. Rantainya. Pas rantai panjang tuh saya tuh nggak lihat sama sekali karena gelap ya Mbak ya, nggak kelihatan sama sekali. Terus saya langsung berkendara, langsung tiba-tiba ada yang langsung nganuin ini saya di sini. Rantai itu dipegang atau dipegang kanan kiri, ada orang. Jadi pelaku itu menggunakan 2 sepeda motor seperti itu? Nggak pakai motor, mereka stay berdiri aja di situ di kanan kiri di sisi jalan. Oh, jadi rantainya cukup panjang, Cukup panjang, lumayan panjang. Selebar dari jalan itu? Iya, betul, lumayan panjang. Karena saya melihat rantai itu memang lumayan panjang dari situ. Saya itu ambil sisi sebelah kiri jalannya. Dari jauh Mbak sudah lihat? Sudah lihat. Sudah lihat itu mungkin orang yang biasa yang nongkrong-nongkrong mungkin ya Mbak ya. Tapi saya nggak lihat rantainya. Tapi Mbak hanya melihat ada orang di sisi kanan dan di sisi kiri. Ada yang pakai helm, ada yang pakai masker gitu. Saya lihat itu aja cuman. Tapi nggak terlalu jelas orangnya, ciri-cirinya juga saya kurang tahu karena saya mau fokus lurus. Saya kan kalau misalnya udah jam segitu saya pasti ngebut ya Mbak ya, kalau untuk jalan sepi kayak gitu. Artinya berarti sudah dari jauh Mbak itu sudah melihat ada orang di depan. Iya, ada orang. Kemudian mereka tiba-tiba langsung iya.
Itu rantai besi atau Besi. berupa tali yang panjang? Besi, rantai Berarti besi. cukup panjang. Cukup panjang. Dan bekas besinya itu menempel di hijab yang saya pakai. Mbak lewat, kemudian Iya. jatuh langsung. Nggak jatuh. Untungnya itu saya ada untungnya masih ya orang Palembang ya. Untungnya itu pas saya udah kena rantai itu, saya langsung tergeletak di motor begini, telentang. Dan stang itu nggak udah saya lepas. Dan motor masih saya berdiri, masih saya berdiri motor itu. Masih berdiri dan dia jalan pelan-pelan motor itu, nggak jatuh sama sekali. Wallahi. Posisi Mbak di atas motor? Iya, saya udah begini, udah ya Allah, udah benar. Iya, udah telentang gitu, udah nggak tahu lagi, udah mikir kemana-mana pokoknya waktu saya udah di sini udah sakit berdarah mungkin ya. Saya tahan, saya pegang, tuh saya mulai meraih gas untuk stang motornya, saya ambil, tuh saya langsung gas full. Pas saya gas full itu, makanya saya luka ini karena saya mengelak yang mereka itu langsung saya lawan gitu Mbak. Pas saya langsung gas kena kan, pas kena sudah. Saya langsung gas, saya nggak pedulin lagi apa mereka atau oleh saya gimana yang saya harus sampai ke rumah klien dulu. Gitu. Ini bisa jadi pembelajaran juga buat Iya. Tribuners untuk lebih hati-hati karena biasanya yang kalau yang ada kepikiran di belakang itu diikuti dari belakang. Iya. Cuma kalau kasusnya Mbak Melati ini Di dicegat depan dicegat bener. menggunakan helm. Pelakunya iya, ada yang pakai helm, ada yang pakai masker. Tapi masker nggak bukan masker yang ini, masker yang kayak bener-bener yang full itu, yang kayak Itu yang pakai itu. betul. Iya, gitu. Kira-kira kisaran usia para pelaku itu berapa tuh kalau Mbak? Kayaknya masih muda kayaknya ya, 20-an mungkin ada kayak. Soalnya dari postur tubuhnya tuh kurus-kurus tinggi gitu Mbak. Nggak mungkin orang dewasa ya, mungkin masih kayak anak-anak yang suka jahil gitu. Sekitaran baru mau 20 Iya. seperti itu. Kalau kata budak Palembang itu budak onyot ya itu tuh. Udah. Iya. Oke. Jadi setelah itu Mbak berusaha untuk berdiri, Iya. untuk ngegas, kemudian lari kemana? Lari lurus terus mentok saya. Lurus. Sampai akhirnya saya berani buka maps lagi untuk rumah klien. Jadi saya beraniin diri, bismillahirrahmanirrahim, saya putar balik dikit memang ke arah rumah kaca piring namanya. Jalan kaca piring situ, rumahnya situlah. Pas saya sampai rumah klien itu saya langsung telepon dan saya langsung datang. Untunglah mbaknya udah stay, udah mau nunggu depan rumah mereka kan. Udah datang, saya langsung sujud syukur banget Mbak. Masih diberi kesempatan hidup ya mungkin ya saya. Terus saya langsung ya bercerita lah sama customer saya, dan alhamdulillah customer saya itu ngerti Mbak kalau agak telat dikit gitu. Jadi saya tetap make upin mereka, tetap dengan kondisi trauma bener. Masih gemeter seluruh badan tuh asli Mbak. Saya langsung hubungi suami saya langsung. Kasih tahu kan kalau misalnya saya ini habis dibegal, tapi untungnya masih selamat semuanya, aman, cuman tinggal luka aja. Dan langsung saya make up customer saya itu langsung dengan keadaan berdarah-berdarah. Saya kompres kan pakai air hangat dikasih oleh tuan rumahnya juga. Jadi sambil saya pegangin sambil saya make up gitu. 2 orang sih Cuma dua orang. Banyak. Kemudian setelah itu Mbak pulang ke rumah. Iya. Ibu suami. Saya sebenarnya kata mertua saya itu pulangnya nanti aja, nunggu pagi, nunggu ada matahari gitu Mbak. Cuman saya kan nggak enak, mereka kan mau pergi ke Indralayo ya Mbak ya. Otomatis rumahnya kosong pasti kan. Ya saya bingung mau nunggu di mana. Jadi saya memberaniin diri ke itu ada warung usaha mertua saya di Bombaru. Jadi saya ke Bombaru lewat Caritas jam 5 subuh. Kemudian kejadiannya Mbak Melati viralkan di sosial media iya, ya? Benar, suami saya yang viralkannya. Tujuannya supaya juga untuk menjadi Iya, pembelajaran. supaya kan MUA sekarang kan makin lama makin banyak ya Mbak ya. Banyak juga yang belum punya kendaraan mobil, masih yang pakai motor semua Mbak. Jadi saya harap lah untuk Palembang ini, untuk siapapun, untuk polisi atau untuk pejabat lainnya tuh benar-benar memperketat gitu Mbak, untuk jalan lampu yang mati, entah jalan yang rusak, itu kan sangat ngaruh-ngaruh untuk kami yang cari uangnya tuh jam dini hari gitu Mbak. Biasanya berangkat jam berapa Mbak? Jam 1, jam 2 itu tuh kalau misalnya wisuda fakultas tuh segitu Mbak jamnya Mbak. Atau orang nikah tuh jam 1, jam 2 tuh MUA udah awam banget segitu jamnya. Jadi dalam menjalankan pekerjaan Mbak Melati sendiri memang kerap diliputi juga rasa takut ketika menuju ke tempat
sering bekerja. takut, sering selalu minta pertolongan Tuhan ya pasti ya Mbak ya, untuk jaga keselamatan, berdoa. Dan saya juga biasanya juga berdua, nggak mungkin sendiri. Mungkin hari ini nih lagi Kadang ada apesnya, musibah. iya, lagi Musibah apesnya aja. bertambah dengan musibah pula. Iya betul. Baik. Kejadian ini sudah Mbak laporkan ke polisi? Belum saya laporkan. Kenapa, Mbak? Saya tuh sebenarnya mau lapor, cuman saya mungkin saya tuh lagi banyak masalah ya Mbak ya, entah mertua saya lagi karena musibah sakit, terus orang tua saya juga jauh. Saya ini anak rantau di sini Mbak, nggak deket sama yang orang tua kan. Asal mana Mbak? Aku sebenarnya kalau satu emang di Palembang tuh emang di Palembang, tapi orang tua aku sekarang lagi ada di Jakarta Mbak. Lagi di Jakarta, dia lagi pisah. Aku di sini sama mertua aku tinggalnya di sini. Jadi nggak mau ribet juga, dan alhamdulillah juga nggak ada yang harus dicemasin. Hanya rasa trauma. Rasa trauma aja. Mungkin makanya aku cuman up di Palembang Lip, aku minta bantuin itu aja cuman. Nggak tahu sampai seviral ini kan. Sampai rame di TikTok, di Instagram. Kejadian serupa pernah Mbak alami? Nggak pernah Mbak. Alhamdulillah baru ini. Saya dari 2020 sudah jadi MUA. udah jadi MUA baru ini. Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir buat Amin, Mbak ya Melati Allah. ataupun juga MUA yang lain ataupun Iya. masyarakat di Palembang tentunya Iya, seperti itu ya. betul. Baik, terkait dengan keamanan yang saat ini Mbak khawatirkan seperti itu, Iya, khawatir terutama banget. saat akan menjalankan pekerjaan Mbak Iya, sendiri betul. gitu. Apa harapan pada pihak kepolisian dan pemerintah Kota Palembang sendiri? Boleh. Harapan aku mungkin kedepannya lebih crosscheck lagi ya, lebih keamanannya perketat lagi, terus jaga malamnya juga harus lebih banyak lagi, nggak cuma di kota aja Mbak. Kita nih atau di daerah-daerah tempat terpencil tuh hanya, kalau misalnya contoh kayak di yang rumah sakit Bunda itu kan kota lumayan lah Mbak ya, tapi di daerah lorong-lorong itu kan juga harus butuh lampu ya supaya nggak gelap gitu. Kalau untuk cuma menggunakan lampu cahaya motor aja tuh nggak terlalu terang segitu Mbak, kalau nggak tanpa lampu jalan. Terus jalannya banyak yang bolong, kalau malam-malam kan kita kan harus ngebut ya Mbak, takut ada kejadian kayak gini gitu, nggak mungkin pelan bawa motornya gitu aja sih. Untuk keamanannya lebih banyak lagi harus Palembang. Dan Mbak Melati masih sangat bersyukur, tidak sampai luka parah. Tapi memang Iya. kalau boleh digambarkan sedikit gitu, saya ditunjukkan seperti apa lukanya Mbak? Parah sih Mbak, sakit, perih. Ini saya kemarin Selebar gimana ya? dari sini sampai sini, Oh, sampai sini lebarnya segini. itu luka bekas apa? Itu luka bekas sayatan, kayak sayatan gitu Mbak. Bentuknya Iya. seperti sayatan itu. Kata dokter pun pas tadi saya kan udah ke dokter ya. Kata dokter tuh kalau misalnya sekali lagi orang itu gesek, tengah-tengahnya itu udah mau tembus itu katanya ngomong. Itu alhamdulillahnya cuman kayak gesekan untuk kulitnya aja yang ke lupas-lupas. Tapi tetap perih banget, parah. Sampai sekarang masih terasa Masih. perihnya. Pas kejadian pun ini berdarah Mbak, nggak apa ngocor darahnya, malahan aku tampal pakai tisu terus dikasih sama tuan rumah juga kan. Jadi selama make up Tetap saya pegangin walaupun rasanya perih, kita sambil nahan tekan darah, iya, tetap make up. badan gemeter gitu ya, sudah gitulah pokoknya traumanya Tapi banget. tugas Mbak dijalankan Iya, sesuai. kalau saya mau vakum ya, tapi untuk seminggu atau sebulan nggak bisa, soalnya DP udah masuk semua. Berarti langsung mengambil juga. Iya, dan lusa pun saya juga ada job gitu, nggak mungkin saya harus stop dulu. Saya harus profesional dengan kerja saya gitu Mbak. Jadi harapannya semoga ini menjadi yang pertama dan Dan terakhir, betul. Oke, baik. Tribuners, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Mbak Melati, MUA yang tadi nyaris menjadi korban begal di Kota Palembang. Semoga apa yang dialami oleh Mbak Melati ini seperti yang tadi saya katakan menjadi yang pertama dan terakhir bagi Mbak Ya, Melati, amin. dan juga tidak terjadi ke siapapun MUA lain maupun juga masyarakat di Kota Palembang. Sekian dari kami, saksi kata Tribun Sumsel.